Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Konten video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengupload ataupun mensubmit sebuah foto ke websitenya alami.com. Oke teman-teman, jadi di video yang sebelumnya gue sempat sharing website alternatif tempat teman-teman bisa jualan foto di internet selain yang biasa teman-teman dengar kayak Shutterstock, Adobe Stock, iStock, dan juga Dreamstime mungkin ya. Kalian ya lebih familiar dengan yang itu. Nah, ada satu website yang namanya Alami. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengupload sebuah foto ataupun mensubmit sebuah foto ke websitenya alami.com. Sebelum kita praktek gimana cara ngupload fotonya, gue akan coba jelaskan seperti biasa beberapa hal yang ini penting banget menurut gue buat teman-teman ketahui. Yang pertama adalah untuk proses mengupload ataupun mensubmit sebuah foto ke Alami itu agak berbeda dari kebanyakan microstock. Kalau di kayak di Shutterstock ataupun di Adobe Stock, itu kan teman-teman ngupload fotonya dulu, kemudian setelah itu kalian isi deskripsi fotonya, kategorinya, keywordnya, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian submit dan direview sama reviewer ataupun inspektor lah sama mereka. Kalau di alami.com dia agak berbeda prosesnya. Jadi yang pertama teman-teman ngupload fotonya dulu, setelah itu sama mereka langsung direview. Istilah mereka adalah quality control, QC. Jadi direview dulu apakah secara teknis foto itu memenuhi standar mereka untuk dijual di websitenya mereka atau tidak. Kalau lolos QC, maka teman-teman langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengisi deskripsi fotonya, teks ataupun keywordnya, dan lain sebagainya. Setelah itu foto tersebut sudah bisa masuk ke marketnya mereka. Kemudian apa saja yang direview sama Alami lewat quality controlnya? Sebenarnya sih sama aja dengan kebanyakan microstock. Mereka akan cek apakah foto itu ada noise-nya atau tidak, apakah foto itu shaking, kamera shake-nya, kemudian apakah foto itu ada compression artifaknya, out of focus di objek utamanya, atau fotonya kegelapan, atau under exposure, atau fotonya terlalu terang, over exposure atau tidak, dan lain sebagainya. Untuk link lengkapnya atau PDF-nya nanti gue coba tulis di deskripsi video ya, deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman bisa belajar nanti kira-kira yang bakal direview sama si Alami ini apa aja. Kemudian untuk Alami juga merekomendasikan teman-teman menggunakan kamera DSLR dan sejenisnya atau sekelasnya kayak mirrorless itu masih oke. Mereka tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan kamera handphone atau kamera smartphone. Tapi sebenarnya mereka punya kasih alternatif ya buat teman-teman yang motretnya sejauh ini cuma pakai handphone, berupa satu aplikasi yang bisa di-download di App Store. Cuma memang sayangnya hanya untuk pengguna iOS aja, pengguna iPhone aja. Jadi aplikasi ini cuma adanya di App Store aja, nggak bisa untuk handphone Android. Terus gimana buat teman-teman yang motretnya pakai handphone Android? Kalau saran gua sih tetap upload aja sih di Alami, tinggal nanti urusan apakah lolos QC atau tidak ya belakangan. Karena kan Alami ini sebenarnya jadi alternatif aja ya. Misalnya teman-teman fotonya yang lewat kamera dari handphone Android itu udah disebar atau udah dijual di microstock yang lain, udah di Shutterstock ada, di iStock ada, Adobe Stock ada, dan yang lainnya juga ada. Nah, si Alami ini bisa dibilang ya alternatif aja daripada sayang-sayang cuma numpuk atau cuma dijual di 4 atau di 3 website aja. Di Alami juga harus dicoba juga. Kemudian untuk format fotonya seperti biasa sama juga, dia merekomendasikan atau dia cuma bisa foto yang berformatnya JPEG ya. Jadi untuk yang format RAW, PNG, dan yang lainnya itu nggak bisa. Kalau di Shutterstock dia bisa .tiff. Jadi JPEG dan TIFF. Kalau di Alami cuma .jpeg. Kemudian untuk ukuran filenya, nah ini menarik juga ya. Kalau di Microsoft pada umumnya dia pakai ukuran resolusi megapikselnya 3 atau 4 megapiksel. Tapi kalau di Alami dia tidak spesifik menjelaskan
resolusi fotonya, tapi dia lebih ke minimal ukuran filenya. Antara 3 sampai minimalnya antara 3 sampai 5 megabyte. Jadi kalau sudah ukuran file foto kalian udah di angka itu 3 atau 5 megabyte, itu sudah bisa di-upload di websitenya alami.com. Oke, mungkin itu beberapa poin yang teman-teman harus ketahui di awal ya sebelum mulai jualan foto di Alami. Kita mungkin langsung praktek gimana cara ngupload fotonya di websitenya alami.com. Oke teman-teman, yang pertama tentu saja kalian masuk dulu ke websitenya Alami ya setelah kalian sudah mendaftar. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video tentang Alami, coba dicek, nanti linknya gue share juga gimana cara daftar di alami.com ya. Kemudian kalian masuk ke kontributor dashboard. Kemudian kalian klik tombol upload di pojok kanan atas. Lalu kalau kalian mau mengupload foto, kalian klik photographs di checklist. Kalau ilustrasi, kalau foto 360 bisa di checklist, dipilih aja. Kemudian untuk vektor, kalian hanya bisa mengupload menggunakan FTV. Nah, selain foto, si Alami ini punya juga yang namanya kategori live news dan juga reportase. Kalau teman-teman mau juga jualan foto kayak news value, kemudian reportase, kalian harus mendaftar lagi. Jadi ketika kalian sudah mendaftar menjadi kontributornya alami.com, untuk jualan foto yang berbau atau bernilai berita, itu kalian harus mengajukan diri lagi. Link pendaftarannya nanti gue share juga di deskripsi video ya. Itu gampang sih ininya, ngisi formulirnya kayak biasa awal daftar di alami.com. Kita lanjut, klik next. Kemudian kalian drag drop fotonya kalau ada di laptop ataupun langsung dicari aja browse file. Kemudian tunggu proses uploadingnya. Nah ini udah selesai, kalian klik finish upload. Oke teman-teman, ini foto yang tadi kita upload sudah masuk ke proses quality control ataupun reviewingnya. Seberapa lamakah proses reviewing atau quality control ini? Pertama berdasarkan QC rank. Jadi kalau kita sering upload foto, kemudian foto itu sering lolos quality controlnya, kualitas fotonya bagus terus, maka quality control kita, QC rank kita nih, atau apa ya disebutnya ya, ranking lah bisa dibilang kayak gitu, semakin bagus. Dan proses review tiap kita ngupload itu proses QC-nya semakin cepat. Pertama itu. Kedua, apakah kita nguploadnya di weekday atau di weekend? Kalau di weekend otomatis lebih lama. Kalau di weekday lebih cepat. Kalau di weekend lebih lama. Kemudian kalau sudah lolos QC, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia masih kosongan di sebelah kanannya ini untuk pengisian tags atau keyword, kemudian caption atau deskripsi foto. Dan dia tandanya not on sale, masih merah di sini. Kemudian di sini juga ada not on sale. Semakin lengkap kalian isi di deskripsi dan macam-macamnya ini akan berubah warnanya jadi hijau sampai siap dijual. Gue coba jelasin dari awal ya, yang di sidebar sebelah kanan ini, pseudonym ini adalah kayak credit title. Teman-teman mau nama di depan di portofolio kalian itu sebagai siapa sih namanya? Nama asli kita atau nama apa ya? Nama perusahaan lah atau nama anonim atau apapun. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Kalau enggak, dibiarkan aja default. Pakai nama gue sendiri. Kemudian caption, ini kalian isi di sini. Caption ini juga kalau dialami cukup berpengaruh di pencarian. Jadi semakin relevan dengan foto yang kalian upload itu semakin bagus. Lalu ini teks atau keyword dia nggak ada minimalnya. Cuma ya memang sebaiknya kalian maksimalkan di 50 teks. Nah, ada yang unik lagi, ada yang berbeda lagi dari yang microstock lainnya. Dia punya yang namanya super text. Jadi dari 50 teks itu kita tentukan lagi yang super text itu mana, yang akan diprioritaskan yang mana, kita tentukan lagi. Misal ini animal behavior, coffee space, animal indoor. Dari foto ini ya, foto belalang. Ini sudah, ini juga nanti masuk ke penilaian ini. Semakin lengkap semakin bagus. Kemudian ini license
Tipe license-nya ada RM, ada RF. Gue coba jelasin secara singkat ya. RF itu pembeli, konsumen beli foto dan dia bebas untuk pakai foto itu kapanpun dan dipakai untuk apapun, dicetak seberapa banyak itu bebas. Itu RF. RM dia terbatas. Jadi dia kalau beli sebuah foto yang license-nya RM, foto itu cuma bisa dipakai di satu waktu, satu event misalnya, atau sekali cetak. Itu RM. Untuk detail RM itu apa aja, teman-teman bisa cari sendiri ya, nanti di tiap website itu mungkin berbeda-beda sedikit kali ya, tapi kurang lebih penjelasan umumnya kayak gitu. Itu license-nya. Kemudian ini foto atau ilustrasi, ini dipilih image type-nya. Kemudian kita masuk ke optional tab di sebelah kanannya. Apakah di foto yang kalian upload ini ada orangnya atau tidak? Kalau tidak ada, pilih 0. Kalau orangnya lebih dari 1, pilih berapa jumlahnya. Kemudian apakah ada propertinya? Kalau tidak ada ya pilih 0, kalau ada pilih yes. Kalau ada orang, misalnya ada 1 orang ya, kalian klik 1. Kalau kalian punya model rilisnya, kalian klik yes. Selesai. Jadi ini juga berbeda dari microstock pada umumnya. Biasanya kita kalau punya foto ada model orangnya, kita punya model rilisnya, kita upload. Tapi kalau di Alami itu kita nggak perlu ngupload saat itu juga. Si Alami akan minta kalau foto itu ada yang mau beli, ada peminatnya, kemudian orang itu butuh model rilisnya, nah kita ngasih. Jadi kita bikin foto, kita bikin model rilisnya kita simpan di laptop ataupun di handphone atau di storage lainnya. Jadi sewaktu-waktu si Alami minta, kita tinggal email aja ke mereka. Jadi memang uniknya begitu di Alami. Jadi model rilis dan property rilis sama ininya, sama prosesnya. Kemudian lokasi kalian pilih Jakarta, Indonesia atau dimanapun kalian ngambil foto tersebut. Kemudian tanggal diambilnya foto tersebut kalian isi. Kategorinya second kategori. Nah kemudian apakah foto atau image yang kalian upload itu salah satu sumbernya berasal dari yang namanya public domain. Public domain ini kalau di penjelasan sih kalian bisa baca sendiri ya. Teman-teman misalnya bikin foto ilustrasi, terus salah satu fotonya di situ di bagiannya itu diambil dari mungkin ya website yang foto-foto gratisan, cuma dia ada nih, they can include content where the copyright has expired. Gue pribadi nggak mau ambil resiko di sini, jadi foto-foto yang gue ambil, gue nggak mau ngambil dari yang lain selain memang itu punya gue sendiri gitu. Jadi hak ciptanya murni punya gue sendiri. Itu lebih aman buat gue. Kemudian apakah foto itu mau dijual eksklusif di Alami aja atau tidak? Ini kalian checklist. Kalau memang cuma mau dijual di sana, kompensasinya kalian dapat royalty fee atau persentase yang lebih besar. Kalau enggak ya nggak usah. Additional info bisa kalian tambahkan, bisa enggak, ini opsional juga dan dia tidak berpengaruh ke pencarian. Yang paling berpengaruh itu keyword dan caption di Alami ya. Kemudian kalau kalian ngupload foto ada orangnya, kalian nggak punya model rilisnya, kalian checklist yang ini, sell for editorial only. Oke, ini udah selesai dan terakhir klik save, udah selesai. Maka apa ini namanya ya, statusnya lah pokoknya dia berubah jadi hijau dan discoverability. Kalau enggak dia not on sale. Dia berubah jadi merah. Bukan berubah jadi merah, dia awalnya memang dari merah, dari not on sale. Oke, ini kayaknya udah cukup tutorial gimana cara ngupload ataupun submit sebuah foto di websitenya alami.com. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Juga kalau kalian mau request dibuatkan video apa untuk selanjutnya, kalian tulis juga di kolom komentar. Silahkan di like dan juga di share video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.